Shalom. Haleluya. Mari terus kita boleh berikan sorak-sorai kita yang paling mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya hidup kita disertai oleh Tuhan. Amin. Oleh karenanya kita boleh ada di tempat ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena penyertaan dan kasih setia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita satukan hati dan kita mau berdoa. Bapa yang baik yang mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami terima Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang boleh kami terima dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat acara Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal perayaan sampai pada akhirnya Tuhan, karena kami percaya saat ini juga Tuhan Kau sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan siap tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan, kami muliakan Tuhan Yesus. Dan biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. Pulihkan setiap kami, berkati setiap kami Tuhan Yesus. Biar segala pujian hanya bagi-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari segenap hati kita katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
kebaikannya yang boleh kita terima. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu.
katakan segala pujian. Come on. Segala pujian. Terima kasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari lebih lagi kita mengatakan segala pujian. Come on. Segala pujian. Come on. Hanya bagimu Tuhan segala pujian kami. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari ucapan syukur kita lebih lagi buat Tuhan. Katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, ku menyembahmu, Yesus Tuhan, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu. Mari kita katakan, kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu Tuhan. Ku Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang tak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai setiap kami kemanapun kami melangkah. Kami percaya Engkaulah yang menuntun setiap kami. Haleluya Bapa. Oleh karena itu adalah pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi mengucap syukur Tuhan. Dan mari setiap jemaat Tuhan yang siap mengucap syukur lebih lagi buat Tuhan kita, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau terkumpul ada di tempat ini, semoga dapat datang Tuhan. Amin. Saya
percaya Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah kita. Oleh karena itu bila pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita mau terus melangkah bersama Tuhan. Kita serahkan hidup kita sama Tuhan, biar Tuhan yang melakukan apapun di dalam hidup kita. Suka-sukanya Tuhan, mau lakukan apapun suka-sukanya Tuhan. Mau Tuhan mau ngapain suka-sukanya Tuhan. Haleluya. Come on, kita mau bergoyang ke Tuhan kita. Mari semuanya, mari kita mau angkat jempol kita buat Tuhan. Kita mau goyang ke kiri dan ke kanan. Haleluya. Come on, ikuti. La-la-la-la-la, la-la-la-la-la. Oh, mari kita mau goyangkan. La-la-la-la-la, la-la-la-la-la. Oh, setelah hidup sudah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Setelah Tuhan mau ngapain kamu? Yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, senang ku relakan, namanya dimuliakan. Sempurna suka Tuhan, suka goyang kamu buat Tuhan. Suka Tuhan, suka Tuhan, suka Tuhan, suka Tuhan. Saya yang sini goyang masih malu-malu. Saya maunya kita mau manasan dulu, amin. Mari Bapak Ibu kita angkat jempolnya, jempol kiri, jempol kanan angkat keduanya. Kita senam dulu ya. Mulai dari senam jempol. Coba goyangin kayak gini, ikuti saya ya. Jempolnya dulu ya. Sekarang pergelangan tangannya. Sekarang pakai tinjunya. Come on. Lagi. Come on, lebih dasar lagi, ikuti saya. Sialalala, sialalala, lalalala. Come on, come on. Sialalala, lalalala. Come on, lebih dasar bersama-sama. Setelah hidup sudah ditebus oleh kuasa darah
dalam kemarin Tuhan, kami boleh melewati Tuhan hari-hari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan, melewati proses demi proses bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami tidak mau takut Tuhan akan masa depan kami, karena kami percaya Tuhan, kalau kami bersama dengan Engkau Tuhan, masa depan kami akan terjamin Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah hari ini kami mau berkomitmen Tuhan, bila enggak sama Engkau, bila Engkau tidak beserta kami Tuhan, kami tidak mau berjalan Tuhan. Karena kami tahu kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau memimpin setiap langkah kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu. Kami berjalan dalam Roh-Mu Tuhan, berjalan
dan di dalam kami. Tidak ada satupun dari kami yang jauh dari Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur diberikan kehormatan untuk menerima firman Tuhan. Kami datang dengan lapar, dengan haus, dengan iman bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sebaliknya kami percaya firman itu akan menggenapi apa yang Allah mau dalam kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan. Silakan duduk. Shalom semua. Masuk ke ruangan ini ada banyak yang berwarna merah. Jadi saya mau ucapkan Sinyen bagi yang merayakan. Cuma hari ini yang merayakan atau yang separuh merayakan atau yang tidak merayakan, semua sama-sama merayakan sebetulnya ya. Jadi hiburan yang membawa sukacita buat kita semua ya. Nah, hari ini tema khotbah yang Tuhan berikan adalah penyembahanku bagi kemuliaan-Nya. Penyembahanku bagi kemuliaan. Coba lihat ke sebelah kanan saudara. Ini di banner ini itu ada tulisan restorasi Pondok Daud. Ya. Jadi saya percaya kita semua yang punya DNA restorasi Pondok Daud perlu dan harus bisa menghidupi kehidupan seorang penyembah itu seperti apa. Namun masalahnya, kalau dibilang penyembah, maka yang nyanyinya bagus, yang main musik bagus, yes, aku penyembah, kira-kira gitu ya. Tapi yang suaranya fals, yang gak bisa main musik, di benak dia, wah kalau saya bukan penyembah gitu. Nah, jadi saudara, Tuhan mau tunjukkan hari ini tema-tema ini, penyembahan itu bagi kemuliaan-Nya. Gimana sih penyembahan itu ya? Nah, sama-sama kita lihat Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di dalam terjemahan New Living Translation, ya, kata-kata kalimat itulah ibadahmu yang sejati diterjemahkan begini: This is truly the way to worship it. Atau dengan kata lain, itulah cara yang sejati untuk menyembah Dia. Jadi ternyata di dalam ayat ini Tuhan mau kasih tahu kepada kita penyembah itu seperti apa, menyembah itu seperti apa. Termasuk buat orang-orang yang merasa saya bukan penyembah, saya cuma kerja di profesi sekuler. Sampai hari ini saya masih dengerin tuh, saya kerja di sekuler gitu ya. Oke. Nah, karena itu mari kita lihat firman Tuhan ini, karena saya percaya Tuhan akan tuntun kita lewat ayat-ayat ini, the truly the way to worship Him. Gimana itu menyembah yang benar itu? Ya. Bagaimana memberikan penyembahan yang sejati kepada Tuhan? Nah, siap-siap ya. Bukan hanya nyanyi, bukan hanya main musik gitu. Kita mau lihat prinsipnya. Bagaimana memberikan penyembahan yang sejati kepada Tuhan? Nomor 1, penyembahan itu harus merupakan respon atas anugerah Tuhan. Jadi menyembah itu meresponi anugerahnya. Tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi apa maksudnya itu menyembah itu meresponi? Ya.
meresponi apa yang Tuhan telah nyatakan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ternyata penyembahan mungkin agak berbeda dengan yang dipikirkan oleh orang-orang. Waktu saya belum kenal Tuhan Yesus, saya juga menyembah loh. Menyembah junjungan. Ya, datang dengan takut, yang kita bawa sesuatu, bawa sesuatu, ngomong sesuatu. Nah, saya ngomong begini, saya masih remaja waktu itu. Saya ngomong sama dewa yang saya sembah, saya mau ujian, tolong ya ujian saya ini bagus nih, supaya jangan malu-maluin marga, kira-kira gitu ya. Oke. Jadi datang yang disebut menyembah bagi saya waktu itu adalah saya datang kepada yang saya sembah dan minta sesuatu. Jadi saya nyembah supaya dia senang dan dia berikan apa yang saya minta. Ada berapa banyak yang masih berpikir penyembahan seperti ini? Itu bukan penyembahan yang ditulis di Alkitab. Seperti apa penyembahan yang ditulis di Alkitab? Dimulai dengan Tuhan. Jadi penyembahan bukan dimulai dengan manusia datang kepada yang disembah. Lakukan penyembahan supaya yang disembah baik sama kita. Penyembahan di dalam Tuhan Yesus dimulai dari Tuhan itu sendiri. Dia pilih kita, Dia tebus kita, Dia mati untuk kita, Dia kasihi kita, Dia tuntun kita, Dia kuatkan kita, Dia tolong kita, Dia setia, Dia baik, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ada banyak yang telah Dia kerjakan dan Dia lakukan untuk kita. Dan ketika kita, satu hal nih, ketika kita di tengah-tengah dunia yang tidak setia ini, kerjaan bisa di PHK, jangan ngomong ada perusahaan yang setia gitu ya. Bahkan hubungan antar manusia pun yang sudah diikat dengan pernikahan di luar sana ya, bukan di gereja. Berapa bulan pernikahannya dipublikasikan dengan luas. Waduh, mesra banget. 3 bulan atau berapa bulan tiba-tiba udah bisa lagi. Kita hidup di dalam lingkungan atau dunia di mana kesetiaan itu barang langka dan barang mahal. Tapi kalau kita lihat Tuhan di dalam Alkitab, sepanjang Alkitab dari kita Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan Tuhan yang setia. Amin. Dia berjanji, Dia menggenapi. Kita jatuh tidak ditinggalin, disertai, dikuatkan dan ditolong. Kita gagal, Dia terima kita. Itulah Tuhan yang setia. Kalau kita pikirkan itu baik-baik, maka hati kita akan meresponi dengan penyembahan. Tuhan, betapa setianya Engkau. Kadang-kadang bisa nangis juga ya, gitu kan? Bisa juga katakan, Tuhan, betapa setianya Engkau. Saya harus hidup membalas kesetiaan Tuhan. Nah, respon yang seperti itu namanya penyembahan. Katakan sama-sama, itulah penyembahan. Itulah penyembahan. Selalu dimulai dengan Tuhan. Apalagi contoh yang lain. Bukan hanya soal kesetiaan, tapi Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang suka astronomi? Ya, semoga tidak ada yang suka astrologi, ya kan? Tapi astronomi, bedanya apa itu? Ya pokoknya beda bumi dan langit lah, astronomi dan astrologi. Siapa yang ini suka lihat bintang di atas kalau langit lagi cerah, kita akan melihat hamparan selimut hitam, lalu ada manik-manik, ada berlian, gitu-gitu. Bintang-bintang itu. Siapa yang nggak ada yang suka lihat bintang? Oh iya, saya dulu di depan rumah kami ada tanah lapang. Saya pernah ajak Ariel, lapang lihat ke atas. Coba lihatin, nggak tahu ya, Ariel masih ingat atau enggak. Coba lihat ke atas bintang-bintang itu, kelip-kelip ya, twinkle-twinkle gitu kan ya, ada yang kelip-kelip. Terus saya bilang sama dia, kamu lihat bintang-bintang itu, beberapa dari bintang itu sudah nggak ada lagi. Aneh nggak? Kita lihat bintang, lalu saya bilang bintang itu udah nggak ada lagi. Gimana mungkin?
Saya lihat cahaya, lalu lampunya nggak ada. Gimana? Itu maksudnya apa? Saya mulai jelasin. Bintang yang sekarang kita lihat lagi berkelip-kelip itu, jaraknya jutaan tahun cahaya dari tempat kita melihat. Jutaan tahun cahaya. Cahaya itu seberapa cepat sih? Dalam 1 detik 300.000 kilometer. Atau untuk berapa keliling bumi? 1 detik cahaya udah jalan 300.000 kilometer. Jadi jutaan tahun cahaya, silakan hitung sendiri. Saya nggak akan hitung ya, terlalu banyak nolnya itu. Jauh banget. Jadi sangat mungkin cahayanya nyampe dan kita lihat dan kita kagumi keindahannya, tapi bintangnya udah hancur. Dan saya bilang, betapa besarnya Tuhan menciptakan kosmos dan galaksi di mana kita tinggal. Pak Niko ada bikin lagu khusus. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Tuhan, kau yang ciptakan semua yang besar ini, masih mikirin debu kayak saya. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan. Penyembahan selalu dimulai oleh Tuhan. Kita meresponi siapa Dia, kita meresponi apa yang Dia sudah lakukan, kita meresponi kebesarannya, kita meresponi kesetiaannya, kita meresponi pertolongannya. Itulah penyembahan. Jadi kalau penyembahan seperti itu, kira-kira siapa orang Kristen yang gak bisa nyembah? Menurut definisi ini, ada gak yang gak bisa nyembah? Pak, suara saya fals, gak bisa nyembah. Pak, saya gak bisa main gitar, gak bisa nyembah. Siapa yang gak bisa nyembah? Yang gak bisa nyembah adalah yang gak pernah ngalamin apa-apa tentang Tuhan, yang gak pernah ngalamin pertolongannya, yang gak pernah melihat kebaikannya. Itulah orang yang tidak bisa nyembah. Betul? Yes. Tapi semua di tempat ini pernah merasakan kebaikan Tuhan, Amin. pernah melihat pertolongan Amin. Tuhan. Kita semua penyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu. Wow. Yang kedua ya, jadi pertanyaannya tadi, bagaimana kita memberikan penyembahan yang sejati kepada Tuhan menurut Roma 12 ayat yang pertama. Yang kedua, menyembah dengan seluruh hidup. Tadi dikatakan, karena itu oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh. Saudara, ini maksud dengan tubuh di sini sebetulnya adalah seluruh pribadi orang tersebut. Contohnya, kita datang hari ini dengan tubuh, tapi yang dibawa ke kita ke sini bukannya tubuh, tapi pikiran kita, hati kita, betul, roh kita. Di luar sana ada yang bawa tubuh ke gereja, tapi pikirannya melayang-layang kemana-mana. Nah, itu dia berarti bawa tubuh tapi nggak bawa pikiran. Ya, jadi tubuh ini bicara tentang totalitas atau keseluruhan dari orang tersebut. Tubuh di sini mewakili seluruh hidupnya, rohnya, jiwanya, dan tubuhnya. Jadi ternyata menyembah, yang namanya penyembahan bukan hanya gaya hidup. Saudara, kita sudah tahu itu penyembahan adalah gaya hidup. Tapi penyembah juga adalah dengan seluruh hidup. Jadi hidup menjadi sesuatu yang dipakai untuk menyembah. Seluruh hidup kita itu adalah penyembahan. Pertanyaannya, bagaimana sih kita menyembah dengan seluruh hidup kita? Kok ini kayaknya abstrak banget ya? How? Gimana? Oke, yang pertama, menyembah dengan seluruh hidup artinya menyembah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara tahu, hidup kita ini utuh di hadapan Tuhan. Tapi kita manusia suka bagi-bagi, suka bikin kafling dalam hidup kita. Hari Minggu ini kafling rohani. Hari Senin sampai Jumat kafling sekuler, karena saya Pak, ada yang kerja di bank, ada yang kerja di bank usaha, ada yang punya profesi arsitek atau dokter,
Senin sampai Jumat, kafling sekuler. Hari Sabtu, prak rohani. Jadi ini siap-siap masuk lagi ke kafling rohani untuk hari Minggu gitu. Sampai hari ini, kalau saya tanya, kalau yang saya tanya tahu, saya pendeta, Bapak kerja di mana? Bapak usahanya apa? Mereka suka jawab begini, Pak, saya masih kerja sekuler. Nanya pendeta soal itu. Saudara, apa artinya itu? Tanpa disadari, ternyata orang, termasuk kita, kalau kita mau jujur nih ya saudara, suka bikin kafling-kafling, ini kafling rohani, ini kafling sekuler. Padahal hidup kita itu utuh di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bagi-bagi mana hidupmu yang sekuler, mana hidupmu yang rohani. Kenapa kita bagi-bagi? Kita berpikir penyembahan itu ada di kafling rohani hari ini. Kafling sekuler, sorry ya, kita udah ubah aturan. Kita kerja dengan keras. Nah, jangan sampai ada yang pakai metode macam-macam gitu. Kita kerja dengan keras, kita ngitung, kita menggambar, kita berikan konsultasi, consulting gitu ya kerjaan kita. Apa hubungannya nih dengan penyembahan? Saya lagi consulting, saya lagi bikin spreadsheet, saya lagi gambar, saya lagi diagnosa pasien. Ini mah bukan menyembah. Nanti menyembah tunggu hari Minggu. Dengar baik-baik. Menyembah dengan seluruh hidup, dalam seluruh aspek. Tidak ada kafling rohani, tidak ada kafling sekuler. Seluruh hidup kita kaflingnya rohani. Kenapa? Karena baik hari Minggu maupun hari Senin sampai Jumat kita persembahkan untuk Tuhan. Kita bilang begini, Tuhan, aku bisa ibadah karena anugerah Tuhan. Tuhan, saya bisa kerja, saya punya skill yang seperti ini untuk bekerja, untuk berusaha, itu juga karena Tuhan. Karena itu saya tidak mau persembahkan hanya hari Minggu untuk Tuhan yang disebut penyembahan itu, tapi saya juga mau mempersembahkan Senin sampai Jumat. Saya mau mempersembahkan spreadsheet yang saya buat, musik yang saya ciptakan, diagnosa yang saya lakukan, saya mau persembahkan itu untuk Tuhan. Kalau kita ngerti itu, maka seluruh hidup kita dari minggu sampai ke minggu lagi itu rohani. Mengerti, katakan amin. Saya punya teman, seorang investment banker. Kalau saudara tahu, nama yang terkenal ini ya, Pak Tom Lembong. Nah, Pak Tom Lembong itu investment banker ya, makanya dia pernah jadi Menteri Perdagangan ya di kabinet beberapa tahun yang lalu. Nah, kayak Pak Tom Lembong, investment banker. Saudara, teman saya ini, liatin, dia anak Tuhan, dia ibadah gitu ya, ini bukan orang dunia nih, investment banker tapi anak Tuhan. Dia mulai liatin rekan-rekan dia di gereja. Waduh, yang di mimbar ini ada yang khotbah, ada yang main musik, ada yang nyanyi. Wah, semuanya bersungguh-sungguh untuk Tuhan. Semuanya bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu teman saya lihat. Dia mulai berpikir, kalau saya investment banker, saudara tahu ya, di dalam praktek investment banking ada banyak sekali praktek abu-abu tuh. Ya, abu-abu gitu ya. Jadi salah dikit hitam gitu. Abu-abu gitu ya. Jadi dia minder gitu, dia bilang, wah, itu teman-teman saya yang ada di mimbar, warga kelas 1. Saya investment banker yang banyak praktek abu-abu, warga kelas 2. Dia ngomong dengan jujur, saudara. Saya warga kelas 2. Saya berdoa, tidak satu pun kita di ruangan ini yang melihat dirinya warga kelas 2. Seluruh hidupmu rohani, seluruh hidupmu dipersembahkan kepada Tuhan. Seluruh hidupmu adalah penyembahan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Dia yang kita sembah itu dengan seluruh hidup kita. Menyembah dengan seluruh hidup, bagaimana? Yang kedua, dengan seluruh sumber daya, resources. Siapa yang percaya kita punya kesehatan, kita bisa berkarya, kita masih bisa konsentrasi, itu energi atau daya kita, itu Tuhan yang kasih. Amen.
Ada resources yang namanya waktu. Meskipun waktu nggak mungkin ditambah selalu 24 jam dalam satu hari, siapa yang percaya bahwa waktu itu adalah resources yang Tuhan beri untuk kita? Tuh. Mau ada 24 jam, kalau kita tidak bisa ngapa-ngapain 24 jam, apa gunanya 24 jam? Beberapa orang berpikir 24 jam kelamaan, saya pengen berakhir 24 jam ini. Gitu ya. Uang juga adalah resources. Berapa banyak yang percaya seluruh uang kita itu Tuhan yang kasih. Tuhanlah pemilik, kita dikasih untuk mengelola. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Kalau kita lihat di Alkitab, jadi Alkitab itu banyak cerita, ya. Kadang-kadang nggak ada perintahnya. Kita kalau baca Alkitab nungguin perintah, siap. Gitu ya, kalau ada perintah di Alkitab, siap. Saya lakukan hari ini. Tuhan ngomong, jangan ini atau lakukan ini, siap. Satu ketika baca Alkitab kagak ada perintahnya, cuman cerita. Kita bingung, ngapain gua dengan cerita ini? Karena kita punya paradigma ya, firman itu pasti perintah dilakukan. Masalahnya tidak semua firman itu perintah, ada cerita juga. Saudara suka atau tidak suka dengar cerita, tapi kalau firman Tuhan bercerita, dengarlah dan sukailah, karena di dalam cerita itu ada power untuk merubah paradigma dan hati kita. Amin, saudara ya. Cerita tentang Israel masuk tanah perjanjian. Oh, kamu masuk tanah perjanjian, nanti kamu akan dapat panen di bulan ini, habis panen kedua di hari raya Pentakosta, nanti ada panen berikutnya di hari raya Pondok Daun. Cerita ya, ngapain gua tahu panen begini? Ada perintah, di skip aja gitu. Tuhan, kenapa Tuhan begitu concern dengan panennya Israel? Ternyata saudara, tanah perjanjian yang disebut tanah Kanaan itu bukan tanah yang subur harusnya. Sekarang kita ke sana deh. Masuk dari Mesir, kering kerontang, Mesir, masuk perbatasan dengan Mesir itu. Udah begitu nyampe perbatasan Israel, tanahnya masih tanah yang sama, bukan tanah yang gembur hitam kayak Indonesia, tanah yang masih kuning dan kering, tapi kok tumbuh kurma, tumbuh bunga, tumbuh buah. Tanah yang sama, tanah yang tidak subur. Nggak tahu Tuhan kasih sesuatu, salah satunya dengan Tuhan kirim hujan ya. Waktu itu Israel belum punya teknologi irigasi. Sekarang udah hebat banget ya. Jadi nggak ada irigasi, tanahnya kering, gimana bisa panen? Satu-satunya cara adalah Tuhan kirim hujan, makanya ada istilah hujan awal, hujan akhir, gitu ya. Jadi gini, kalau Tuhan tidak kasih hujan, jangan ngomong kamu punya panen, jangan ngomong kamu punya duit. Pelajaran itu memberikan keyakinan buat kita. Tuhan benar banget nih. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin saya punya gaji, gak mungkin saya punya omset. Semuanya adalah dari Tuhan. Karena itu dengan seluruh sumber daya yang Tuhan berikan, energi, waktu, uang, koneksi kita dan seterusnya, skill yang kita miliki, maka kita pakai itu, dipersembahkan kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Yang main musik, yang nyanyi, mengaransemen lagunya sedemikian rupa untuk memuliakan Tuhan. Kita pikir itu supaya kita senang ya? Bukan. Yang main di sini terutama main untuk dia, dibagusin pakai 2 keyboard segala macam untuk dia. Jadi kalau kita punya uang, maka sama seperti yang main musik, uang kita atur untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Itu namanya penyembahan. Kita punya waktu kita atur untuk menyenangkan Tuhan. Itu namanya penyembahan. Ayo kita menyembah bukan dengan sebagian hidup kita, tapi menyembah dengan seluruh hidup kita. Yang mau katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga ya. Jadi hari ini kita bertanya bagaimana memberikan penyembahan yang sejati kepada Tuhan.
Yang pertama, harus menyembah sebagai respon dari anugerah yang Tuhan berikan. Yang kedua, harus menyembah dengan seluruh hidup kita. Dan yang ketiga, harus menyembah sebagai manusia baru. Dari Roma 12 ayat pertama berkata begini, karena itu, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini adalah korban. Bahasa Indonesia korban, bahasa Ibrani korban, sama tuh, korban. Maksudnya apa itu korban? Korban itu binatang yang disembelih, darahnya dicurahkan, lalu beberapa bagian jeroannya dibakar, lalu dagingnya dipakai untuk persembahan, untuk korban gitu. Jadi persembahan yang hidup ini yang maksudnya korban yang hidup. Halo, aneh nggak? Kalau saya bilang ada es yang panas, aneh nggak? Aneh. Kalau saya bilang ada korban yang hidup, aneh nggak? Aneh, karena korban itu dibunuh dan mati. Jadi apa maksudnya nih persembahan yang hidup atau korban yang hidup? Saudara, waktu saya kecil, siapa di tempat ini yang suka makan ayam dalam berbagai menu? Rata-rata suka beli ayam. Siapa di tempat ini yang pernah beli ayam di pasar tradisional, ayam yang mentahnya? Bukan yang sudah dicacah jadi file di supermarket, tapi ayam utuh di pasar tradisional. Sedikit banget, iya. Yang pernah itu berarti saya tahu umur bapak dan ibu gitu, sama dengan saya. Jadi apa sih? Pasar tradisional ayam itu, oke. Pertanyaan yang lebih ekstrimnya, siapa yang pernah ke pasar tradisional? Pasar itu nyimpan ayam yang masih hidup. Kita pesan, dia ambil satu ayam, dia pegangin ayam itu, dia. Siapa yang pernah? Oke, kamu tinggal di mana? Saya curiga. Itu enggak, sembelih dulu, ayamnya ronta-ronta. Lalu apa? Darahnya dicurahkan, dihabisin darahnya ya. Habis itu udah nggak bergerak lagi, masukin ke air panas, lalu bulunya lunak, bulunya dicabut gitu. Jadilah ayam yang kita kenal itu, yang udah nggak ada bulunya, gitu ya saudara. Ini saya mau bayangkan sebagai anak kecil waktu itu, ya, si korban itu meronta-ronta. Ya, ngebayangin korban yang hidup. Mana ada korban, mana ada binatang hidup mau dimatiin, dia meronta-ronta si ayam itu, saudara. Jadi aneh ya ayat ini ya, korban yang hidup atau persembahan yang hidup. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kalau ketemu yang aneh-aneh begini, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih, pasti Tuhan punya sesuatu. Now, Lord, we are listening. Silakan Tuhan ngomong kayak Samuel ya. Tuhan ngomong deh. Ini aneh deh Tuhan, silakan ngomong. Nah, ini penjelasannya Roma 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Lihat firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita hilang kuasanya, tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kita ini di saat yang sama mati dan hidup. Jadi ini bisa menjelaskan kok ada korban yang harusnya mati, ternyata korbannya hidup. Nah, saudara ya, ternyata kita menurut Roma 6 ayat 8, kita ini mati dan hidup sekaligus. Matinya mati yang seperti apa? Mati dengan Kristus. Siapa yang mati dengan Kristus? Ini Hendrik Timadius. Yang mati dengan Kristus adalah Hendrik Timadius yang tidak mau kenal Tuhan. Hendrik Timadius yang selalu ingin hidup di dalam dosa. Hendrik Timadius yang tidak mau tahu Tuhan mau apa, terserah, yang penting gue punya agenda sendiri. Itu Hendrik Timadius, manusia lama yang harus mati dengan Kristus. Tapi di saat yang bersamaan harus ada Hendrik Timadius yang hidup, yaitu Hendrik Timadius yang sekarang sudah dijadikan manusia baru oleh Tuhan, yang lamanya sudah berlalu. Hendrik Timadius yang ngerti bahwa
Hidupnya harus menyenangkan hati Tuhan. Yang keinginan hatinya adalah untuk mentaati apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Dan tujuan hidupnya diselaraskan dengan tujuan hidup Tuhan. Jadi kebayang, kita ini mati dan hidup secara bersamaan. Kebayang sekarang apa yang dimaksud dengan persembahan yang hidup atau korban yang hidup. Sesuatu yang mati tapi harus ada bagian yang hidup. Jadi menyembah sebagai manusia baru itu artinya kita mau mengesampingkan kehendak sendiri untuk mengikuti Dia. Kehendak sendiri itu yang bagian dari yang harus mati. Kehendak Allah yang kita ikuti itu bagian yang harus hidup di dalam kehidupan kita. Nah, jadi bagian ini saya tidak akan ngomong bentuknya apa, tapi saya mau tanya sama saudara, saudara renungkan, saudara pikirkan, saudara tanya sama Tuhan. Menyembah sebagai manusia baru artinya bertanya dan menyadari dalam hal apa kita harus mati. Satu ketika di masa keemasan kerajaan Israel, Nabi Amos melayani di masa keemasan Israel, kerajaan utara. Banyak orang kaya, banyak orang makmur, punya waktu untuk menikmati hidup. Dan yang luar biasa, orang-orang kaya Israel ini menikmati hidup. Salah satunya ya bagiannya, mereka punya alat musik Daud, mungkin kemungkinan kecapi yang berapa senang itu, mereka nyanyi dengan lagu Daud. Itu kitab Amos sampaikan. Mereka nyanyi dengan lagu Daud, mereka pakai alat musik Daud. Saya membayangkan orang-orang kaya ini kayak kita nih hari ini. Dia tadi nyanyi tentang Tuhan, kebaikan Tuhan dan seterusnya. Mereka nyanyi. Lalu Nabi Amos bilang mewakili Tuhan, stop nyanyian kamu. Nyanyi, nyembah Tuhan, ini gua lagi nyembah Tuhan. Stop. Saya pernah khotbah ini di salah satu rayon. Kebetulan gembala rayonnya ada di sini. Kaget dia. Karena rayon manapun di bawah Pak Niko pasti semua menekankan doa pujian penyembahan, nyanyi gitu ya. Jadi saya bilang stop nyanyian, bukan saya bilang Amos, kita Amos gitu. Kaget kepala rayonnya. Habis ibadah kita ngomong, Pak itu yang Nabi Amos maksudkan apa ya? Kenapa dia benci dengan nyanyian? Nyanyinya pakai lagu Daud, pakai musik Daud. Kalau saya mau terjemahkan hari ini, nyanyinya pakai DNA restorasi pondok Daud. Tuhan bilang stop. Kenapa? Pengen tahu? Karena dilakukan penyembahan itu tidak dilakukan sebagai manusia baru. Casing luarnya kayak lagi nyembah, tapi orang-orang kaya ini keluar dari hari Minggu, bukan hari Minggu gitu ya, hari Sabat. Mereka beribadah di hari Sabat. Keluar dari hari ibadah mereka besoknya menginjak-injak orang miskin. Cari kekayaan dengan merugikan orang yang di bawah. Hari ini masih terjadi nggak? Masih terjadi. Korupsi itu pasti seperti itu kan ya. Dapatin harta banyak dengan merugikan jutaan orang Indonesia yang harusnya mendapatkan fasilitas atau pelayanan yang baik. Jadi nggak baik karena korupsi. Kami di Kota Tangerang ada jalan layang. Karena di bawahnya macet banget, dibikin jalan layang. Yuk kita doakan supaya masuk ke Gading Serpong ada jalan layang juga, supaya jalan Serpong ini jangan macet gitu ya. Oke. Jalan layang. Wah, kita tepuk tangan. Oke, udah harus ada jalan layang di sini. Jalan layangnya jalan berapa tahun? Kelihatan fraktur, retak-retak, dikasih tahu jalan layang ini nggak aman. Nah, lu gimana? Kita tiap hari lewat situ. Mau lewat bawah ya silakan, kamu bermacet-macet. Dibongkar lagi, saudara. Jalan layang panjang begini, dibongkar lagi sampai dihancurin semua. Kenapa? Dikorupsi. Jadi pada waktu itu, saudara, orang-orang Israel di zaman Nabi Amos menyembah dengan
gayanya Daud, tapi bukan sebagai manusia yang baru. Korupsi jalan terus, tipu orang jalan terus, berlaku tidak adil jalan terus, tidak perhatikan orang lain jalan terus. Gak apa-apa, yang penting gue nyembah Tuhan. Tuhan bilang stop. Aku gak mau dengar lagu penyembahan. Ya, sesuai dengan pokok doa yang tadi disampaikan. Ini khotbah yang gak gampang. Mari kita tanya, dalam hal apa kita harus mati supaya yang muncul menyembah adalah manusia baru. Dalam hal apa kita harus hidup dengan Dia? Yang mati ada, yang hidup mana? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan dalam hal apa ya aku harus mati dan aku harus hidup kembali? Mungkin dalam hal ini ya, simpan dendam, nggak puas kalau belum balas sesuatu yang orang itu pernah lakukan gitu. Nah, hari ini mungkin Tuhan bilang, kamu harus mati, kamu harus hidup kembali. Gak tahu, dalam hal keuangan kah? Dalam hal apa? Mari kita semua sama-sama tanya, dalam hal apa kita harus mati? Dalam hal apa kita harus hidup kembali? Karena hanya lewat itulah kita menyembah sebagai persembahan yang hidup, sebagai korban yang hidup, yaitu sebagai manusia yang baru. Biarlah Roh Kudus memampukan kita semua untuk menyerap ini dan membuat firman yang kita dengar ini terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Kalau kita bilang, Pak sulit banget Pak, hari ini khotbahnya standarnya sulit banget. Yes, bagus. Kalau kita bilang sulit banget, bagus. Karena dengan begitu kita akan datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku gak bisa Tuhan, tapi aku tahu ini harus terjadi. Jadi kita angkat tangan dan berkata, Tuhan, tolong saya mau menyembah, meresponi anugerah. Boleh tim musik bersama dengan saya, tim worship. Saya mau menyembah, meresponi anugerah. Saya mau menyembah dengan seluruh hidup saya. Saya mau menyembah sebagai manusia yang baru. Yuk kita bangkit berdiri. Bapa bersama sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ini doa kami Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari sama-sama angkat tangan.
lewat setiap kami. Kami yang tidak mampu, kami yang merasa gagal, kami yang merasa kotor, kami yang merasa kurang suci, kurang kudus, kami yang merasa warga kelas 2 yang jauh dari Tuhan, kami yang merasa kami tidak bisa memuji menyembah Tuhan. Tuhan lawat setiap kami. Kami hanya mau dengarkan apa yang firman-Mu telah katakan. Dengan tubuh kami persembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu, tapi Senin sampai Jumat. Mereka ada di marketplace, mereka ada di usaha, mereka ada di dalam pekerjaan, profesi-profesi yang ada. Hamba-Mu berdoa, biarlah semua dari kami bisa melihat kami menyembah dalam usaha, profesi, pekerjaan kami. Ketika Kau memberkati kami dengan waktu, dengan koneksi, dengan uang, dengan energi yang banyak, biarlah kami juga menyembah dengan apa yang Kau berikan, menghormati Engkau dengan waktu kami, dengan uang kami, dengan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Angkat tangan. Ku sembah bagi setiap kami Tuhan, kalau kami boleh hidup Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus, biar kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan juga berkati Tuhan Bapak Pendeta Hendrik Timadius Tuhan Yesus. Biar akhirnya Tuhan Kau berkati setiap pelayanannya Tuhan, hidupnya Tuhan, seluruh keluarganya Tuhan bersama dengan istri dan anak-anaknya Tuhan, gerejanya, jemaatnya Kau berkati Tuhan. Kemanapun Tuhan Kau utus Tuhan, kemanapun Bapak Pendeta Hendrik melangkah, kami percaya Kau akan selalu menyertainya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus Tuhan, Kau sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Ulanglah dan bawalah sukacita damai sejahtera itu. Di dalam apapun yang kau kerjakan, kau akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin.